Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan mengizinkan kita kembali saling menyapa pada pagi hari ini dan saling bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Saudaraku yang terkasih, sebuah sukacita besar pada pagi hari ini bisa kembali melayani Tuhan, melayani Bapak Ibu Saudara melalui worship kita, melalui pujian kita pada pagi hari ini. Kalau hanya melalui streaming, tapi saya yakin dan percaya ada hadirat Tuhan yang begitu besar terjadi melawat kita, melawat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, melawat Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah. Untuk itu mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan sungguh berterima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan, atas kasih-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Sepanjang malam Engkau memberkati kami, dan pagi hari ini kami memperoleh hari yang baru, kami memperoleh kemurahan Tuhan, kami memperoleh kasih Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, tak terbatas kasih-Mu, dan kami tidak membalas dengan cara apapun, tidak dapat membalasnya, sebab kasih-Mu terlalu besar. Saat ini kami mau menyembah, kami mau bersyukur pada pagi hari ini. Kami rindu darah-Mu yang kudus menguduskan kami, darah-Mu yang suci menyucikan kami, agar kami benar-benar kudus dan benar-benar layak masuk dalam hadirat-Mu, dan kami bisa tenggelam dalam kasih-Mu, dan kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami nyatakan saat ini hati kami siap, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya, kita menghormati kekudusan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, Yesus Rajaku, tiada yang lain yang layak disembah selain kasih-Mu, tiada yang lain yang layak dipuji. Haleluya, haleluya Yesus, ku sembah Kau, ku puji Engkau. Haleluya, haleluya, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, haleluya
pujilah namamu Yesus. Lebih dari segalanya ku menyembahmu, lebih dari segala-galanya ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, ku sembah Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Oh rabalabalabalabalabalaba. Oh haleluya Yesus. Hari ini kita menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Dialah Allah kita. Haleluya. Oh, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama katakan, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada, ya Allahku. Bukan kalamu, inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Piala manis kau dengar, piala manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berfirman kepada kita, jadilah kepadamu seperti apa yang kau percayai. Saudaraku yang terkasih, apa yang kau percayai pada pagi hari ini? Apa yang kau renungkan pada pagi hari ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kita, untuk kesembuhan kita.
Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur kepada Tuhan, merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, merenungkan setiap kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan Yesus, ketika kita merenungkan Tuhan, Tuhan akan berkata kepada kita, jadilah kepadamu seperti apa yang kau percayai, jadilah kepadamu seperti apa yang kau imani. Haleluya. Mari renungkan tentang Yesus Kristus, renungkan tentang Dia, renungkan tentang kasih-Nya. Jangan pernah berhenti oleh karena keadaanmu yang tidak baik. Jangan berhenti merenungkan Tuhan. Oleh keadaanmu yang mungkin dalam keadaan sakit, jangan berhenti merenungkan Tuhan. Oleh keadaanmu yang mungkin tidak membuat engkau damai sejahtera, jangan berhenti merenungkan Tuhan. Renungkan Tuhan setiap hari. Renungkan Tuhan, renungkan kasih-Nya, renungkan kemurahan-Nya dalam setiap hembusan nafasmu, Bapak Ibu Saudaraku. Dialah pertolongan kita di dalam dunia yang semakin menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Dialah pertolongan kita, Dialah perlindungan kita, Dialah gunung batu kita. Mari saat ini siapkan hatimu untuk menyembah Dia. Mari siapkan hatimu untuk merenungkan setiap kebaikan-Nya. Haleluya. Katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Sekali lagi, ya Allahku, ya Allahku, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Amin, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah mari kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita hormati hadirat-Nya dengan rasa syukur, dengan pujian lagu yang terindah dari mulut bibir kita, yang keluar dari dalam hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Allahku, nabu inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka
suka, biar hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Yesus, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Yesus, segenap hatiku menyembahmu, masuk dalam hadiratmu. Haleluya, Jesus, segenap hatiku menyembahmu, masuk dalam anugerahmu, masuk dalam hadiratmu. Penuhi hati kami, penuhi jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu haleluya, Yesus, haleluya, Jesus, haleluya, 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 Jesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, segenap hatiku menyembahmu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, mari sembah Yesus, sembah Yesus. Tinggikan Dia, agungkan Dia di atas segala-galanya. Glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasihku padamu, terima kasihku padamu Tuhan, terima kasihku padamu, oh, terima kasihku padamu. Jesus, 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 segenap hatiku, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat pujian ini. Kita jadikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia memberikan cara yang terbaik bagi kita. Katakan dengan iman bahwa engkau tidak pernah ragu. Katakan dengan iman engkau tak pernah ragu atas rencana Tuhan. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu, takkan ku ragu. Lebih lagi katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Saudaraku yang terkasih, kita masih mau menyembah Tuhan. Kita masih mau masuk dalam hadirat-Nya pada pagi hari ini. Kita masih haus akan kasih Tuhan lewat penyembahan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu sekali lagi menyembah Tuhan, sekali lagi menikmati hadirat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan dengan iman, takkan ku ragu Tuhan, bahwa janjimu, haleluya, menghidupkanku. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi, takkan ku ragu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan. Kau selalu punya cara, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi untuk menyembah Tuhan, katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan
dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang di dalam cara-Mu, kami tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tenang di dalam cara-Mu. Tiada yang lain yang menjadi tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhanku. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap hatiku. I believe, I believe. Hallelujah. Hallelujah. Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. I believe You're my healer. I believe You're my portion. Hallelujah. Oh, I believe, I believe You're my portion, Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu. I believe, oh Jesus. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami bersyukur Tuhan,
bisa masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Bimbing kami Tuhan, ajari kami agar kami memperoleh hikmat dan memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang menghormati kekudusan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, banyak di zaman sekarang, akhir zaman ini, karena banyak juga faktor pendukungnya, tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Tidak lagi terlalu menghormati Tuhan di dalam kehidupannya, dalam perlakuannya. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, ini bukan menyinggung, tetapi mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku. Salah satu contoh, zaman sekarang sangat gampang kita temukan orang Kristen bercerai, langsung memutus hubungan seolah-olah perceraian itu bukan dosa. Hanya karena keegoisan, hanya karena lelah mungkin, hanya karena putus asa, atau hanya karena hawa nafsu. Begitu mudah mengatakan perceraian Bapak Ibu Saudaraku. Ini bagian dari kurangnya penghormatan terhadap kekudusan Tuhan. Kita tahu bahwa satu-satunya lembaga, saya katakanlah lembaga yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri sebelum dosa, yaitu pernikahan. Ini sudah pernah saya terangkan, bahwa pernikahan itu dibentuk Tuhan dalam Kejadian 2 sebelum manusia berdosa, dan Kejadian 3 manusia sudah berdosa. Artinya pernikahan ini sangat-sangat kudus. Tetapi banyak zaman sekarang begitu mudah dan begitu gampang berkata cerai, tanpa memikirkan bahwa itu tidak menghormati Tuhan atau melukai hati Tuhan. Tapi Pak Pendeta, daripada saya mati dibunuh, daripada mati disiksa. Yang namanya perceraian akan selalu mencari alasan. Tapi itu kenyataannya Pak Pendeta. Saudaraku yang terkasih, kita harus belajar bahwa doa suami bisa menguduskan istri dan doa istri bisa menguduskan suami. Ya. Ini yang harus kita pahami hari ini. Itu salah satu contoh bentuk kurangnya penghormatan kepada Tuhan. Dan beberapa contoh yang lain. Alkitab mencatat bahwa Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Bahkan ditegaskan oleh Yesus sendiri, selagi bumi masih ada, tak satu iota pun dikurangi dari hukum Taurat. Artinya dari 10 hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang, walaupun sudah digenapi Yesus Kristus. Tetapi banyak orang tidak menghormati kekudusan Tuhan dengan melanggar hukum-hukum ini. Salah satu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Banyak zaman sekarang tidak peduli lagi dengan ibadah, tidak peduli lagi dengan penyembahan kepada Tuhan. Atau mungkin ibadah tetapi dalam situasi tertentu, melihat waktu dan melihat suasana hati. Kalau hati lagi damai, kalau hati lagi tenang, kalau hati lagi ini ibadah. Kita harus menghormati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ada juga sekarang tidak menghormati mungkin ibadah, tetapi karena zaman gadget tidak menghormati Tuhan sama sekali. Saudaraku, dalam perjanjian lama ini, dalam perjanjian lama dituliskan bahwa orang-orang yang masuk ke ruang maha kudus, ke tempat kudusnya Tuhan, itu sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Kalau sedikit saja cacat celah, dia akan bisa kehilangan nyawa di tempat kudus itu karena kekudusan Tuhan.
Saking hormatnya Tuhan kita itu. Tetapi zaman sekarang rasa hormat itu sudah mulai berkurang. Apa yang buat? Saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita kembali untuk menghormati kekudusan Tuhan. Dimanapun engkau beribadah, dimanapun engkau saat ini tinggal, hormati kekudusan Tuhan. Banyak zaman sekarang dalam bisnis tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena persaingan yang ketat. Harga diturunkan, tetapi timbangan dimanipulasi. Karena persaingan seolah-olah lebih murah, ternyata dalam timbangan dikurangi. Ini perbuatan yang tidak menghormati Tuhan. Ya, sebab Alkitab sudah mencatatnya, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak zaman sekarang sudah mengingini milik yang lain. Karena zaman media sosial, upload status, teman lihat upload status, dia tidak bisa menahan dirinya, menginginkan hal itu juga, sehingga mengupayakan dengan caranya sendiri, sehingga cara yang salah pun tidak apa-apa, yang penting aku bisa memilikinya. Ini juga tidak menghormati kekudusan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya hanya mengingatkan kita semua sebagai hamba Tuhan, agar penantian kita terhadap kedatangan Yesus Kristus tidak sia-sia. Agar penantian kita terhadap kedatangan Yesus Kristus membuahkan hasil. Dan ketika nanti Yesus datang, didapatinya kita sedang siap sedia dalam penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat contoh di Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Ada contoh di Alkitab, seorang imam yang tidak menghormati kekudusan Tuhan di rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam kutuk. Jadi bisa jadi setiap problema, masalah-masalah yang kita hadapi selama ini, bisa jadi karena kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena kita tidak menghormati siapa Tuhan kita. Penghormatan kita sudah mulai turun. Semangat kita sudah mulai rendah untuk menghormati Tuhan. Bisa jadi, saya tidak mengatakan karena itu, tapi kemungkinan karena ada contoh di Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya akan lompat-lompat nanti. Saya ingin menunjukkan bahwa penghormatan itu kepada Tuhan harus benar-benar ditingkatkan kembali. Penghormatan kita kepada Tuhan tidak boleh lemah, tidak boleh turun, atau tidak boleh biasa-biasa saja. Sebagaimana kita menghormati pimpinan kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Kita begitu hormat walaupun kadang-kadang perbuatan pimpinan kita itu tidak dibenarkan. Tetapi kita menghormati dia sebagai status pemimpin. Kenapa kita tidak bisa menghormati Tuhan yang maha hadir, yang maha datang di rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat ibadah kita? Dia maha hadir. Kenapa kita tidak bisa menghormati dia lebih daripada menghormati manusia? Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat, ya, dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya baca, saya mau menunjukkan tentang tabut Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudaraku yang terkasih, ini berbicara seorang Hana yang mandul, terus beribadah meninggalkan kotanya walaupun jaraknya cukup jauh kepada Shilo. Shilo ini adalah tempat di mana tabut perjanjian diletakkan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, tabut perjanjian
adalah arahnya atau kiblatnya orang-orang yang menyembah Tuhan pada waktu itu. Jadi di mana ada tabut perjanjian, di situ ada imam, dan disitulah orang-orang yang menyembah Tuhan beribadah. Sekarang kiblat kita bukan lagi tabut perjanjian, tetapi Yesus Kristus. Kalau saya gunakan kata seandainya Yesus belum datang, belum menjadi manusia dan belum disalibkan, kita harus beribadah di mana ada tabut perjanjian. Arah kita atau kiblat kita harus ke tabut perjanjian. Tetapi ini semua telah digantikan. Ini merupakan nubuatan tentang Yesus Kristus. Kenapa saya katakan nubuatan tentang Yesus Kristus? Karena di dalam tabut perjanjian ini Bapak Ibu Saudara ada 3. Yaitu yang pertama, roti manna. Roti manna diletakkan di dalam tabut perjanjian sebagai lambang manusia, sebagai lambang dosa manusia, ketidakpercayaan manusia tentang penyediaan Tuhan, tentang kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, isi tabut perjanjian ini adalah tongkat Harun. Tongkat Harun ini melambangkan dosa manusia atau dosa orang-orang Israel yang tidak menghormati Tuhan dalam memilih Harun. Pada waktu ketika Harun dipilih, orang-orang Israel bersungut-sungut. Kenapa Harun dipilih? Kami juga bisa memimpin. Pada waktu itu orang-orang Israel beranggapan bahwa Musa memilih Harun karena Harun adalah saudaranya. Mereka bersungut-sungut dan menunjuk dirinya masing-masing bahwa mereka bisa memimpin juga, bukan hanya Harun. Maka Musa berdoa, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Lalu Tuhan meminta tongkat Harun dan juga tongkat-tongkat yang ingin menjadi pemimpin diletakkan dalam satu kemah. Lalu besok Tuhan berkata, kalau tongkat yang bertunas, itulah yang akan menjadi pemimpin. Lalu besoknya mereka buka dan mereka lihat tongkat Harunlah yang bertunas. Padahal kita tahu tongkat itu terbuat dari kayu, dan kayu itu sudah mati, mustahil bertunas. Tetapi untuk keajaiban Tuhan jadikan tongkat Harun bertunas. Dan yang ketiga, 2 batu loh di dalam hukum Taurat itu, di dalam tabut perjanjian. Ada di sana 2 batu loh yang diberikan Tuhan melalui Musa. Ini melambangkan pemberontakan manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan. 3-tiganya dimasukkan di sana. Setelah itu ditutup. Lalu kalau seorang imam mencurahkan darah, dicucurkan darah di atas tabut perjanjian. Artinya ketiga lambang dosa manusia itu ditutupi oleh darah binatang. Ini adalah lambang tentang kematian Yesus Kristus. Maka setelah Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus datang, kita tidak perlu lagi beribadah menuju tabut perjanjian. Kita lanjut. Tabut perjanjian ada di Shilo. Dan di Shilo yang menjadi imam adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Bapak Ibu Saudaraku, di sana yang menjadi imam itu anaknya Eli. Eli sudah tua. Lalu keimaman itu diturunkan kepada kedua anaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Kedua dari anak Eli tidak menghormati kekudusan Tuhan. Perhatikan. Anak Eli tinggal di Shilo, dan di Shilo ada tabut perjanjian. Tetapi imam yang mengurus tabut perjanjian ini, yang nantinya kalau datang seorang yang berbuat dosa, membawa korban bakaran, baik itu lembu, kambing domba, sapi, burung tekukur, merpati, mereka lah yang menangani. Anak-anak Eli lah yang cek apakah ternak ini kudus, maksudnya tidak bercacat. Kalau tidak bercacat, layak. Kalau bercacat tidak layak dikembalikan. Lalu nanti imam memerintahkan orang berdosa ini meletakkan tangannya di kepala binatang, seolah-olah dosa itu ditransfer ke binatang. Setelah dosa itu dipindahkan ke binatang, baru disembelih. Dosanya mati.
Begitulah pekerjaan di dalam perjanjian lama. Dan digenapi oleh Yesus. Dosa kita dipindahkan kepada Yesus dan Yesus disalibkan. Sama dengan disembelih. Sehingga dosa kita yang ada dalam diri kita dipindahkan kepada Yesus. Dan akibat dosa adalah maut. Maka Yesus sendiri yang mengalami maut. Itulah alasan kenapa kita bisa selamat karena Yesus. Kenapa kita bisa masuk surga karena Yesus. Karena dosa-dosa yang seharusnya membawa kita kepada api neraka, kepada penghukuman dipindahkan kepada Yesus. Sehingga Yesus disalibkan, kita selamat. Itu pekerjaan dalam perjanjian lama. Seolah-olah dosa itu dipindahkan kepada binatang. Dan Tuhan tahu bahwa pemindahan dosa terhadap binatang ini tidak kekal. Harus nyawa manusia. Maka Yesus datang sebagai manusia. Jadi kalau ada orang berkata, Yesus adalah manusia, iya, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan. Kenapa dia menjadi manusia? Karena itu tatanannya. Karena nyawa ganti nyawa. Kalau dia dalam bentuk roh ke dunia ini, nggak ada nyawanya. Karena hukum perjanjian lama nyawa ganti nyawa, maka dia harus menjadi manusia agar dia memiliki nyawa dan nyawanya dikorbankan di kayu salib. Maka terjadilah hukum nyawa ganti nyawa. Nyawa kita digantikan. Jadi jangan ada yang meninggalkan Yesus gara-gara hal-hal yang lain, hal-hal duniawi. Jangan ada yang meninggalkan Yesus karena harta, karena jabatan, karena wanita, karena laki-laki. Jangan. Karena hanya Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lain. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, itu caranya. Nanti kita bahas lebih dalam tentang pengorbanan di perjanjian lama dan pengorbanan Yesus Kristus. Itu nggak berbeda, nggak jauh berbeda. Itulah alasannya kenapa Yesus kita dipanggil anak domba Allah. Karena dia pengganti domba di perjanjian lama. Di perjanjian lama domba disembelih untuk pengampunan dosa. Di perjanjian baru anak domba Allah disembelih. Jadi gak usah bingung kenapa dia disebut anak domba Allah. Ya karena dia memang pengganti domba. Oke, kita lanjut. Imam yang bertugas di sana, anak-anak Eli, kedua orang tadi yang menggantikan Eli karena Eli sudah tua. Ya. Kita lanjut ke 1 Samuel ayat 1 Samuel 1 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Tadi saya katakan lompat-lompat agar kita bisa mengerti tentang penghormatan kepada Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bayangkan. Di sana ada Tuhan. Selalu saya katakan, di mana ada tabut perjanjian, di sana Tuhan bernaung. Di Silo rumah Tuhan, di Silo tabut perjanjian, dan di sana ada Tuhan. Dan yang mengurus tabut perjanjian atau rumah Tuhan adalah anak laki-laki Eli. Tetapi kedua anak laki-laki ini tidak mengindahkan Tuhan. Ya. Ataupun 13. Batas hak para imam terhadap bangsa, para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Di sana akan ada bagian-bagian mana yang menjadi bagian imam dan mana yang bukan bagian imam. Setiap bawa korban sembelihan yang menjadi bagian Tuhan diletakkan di tabut perjanjian, dibakar sampai hangus, dan yang bagian imam ini. Tetapi dia melampaui batas-batas bagian daripada hak imam. Ini yang sering terjadi. Orang Kristen melampaui batas-batas sejauh mana dia melangkah sebagai orang Kristen. Batas-batas dosa dilangkahi. Meninggalkan batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Salah satu contoh hukum Taurat.
Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, jangan mengingini orang lain, hak orang lain. Jangan menduakan Tuhan, berhala. Banyak sekarang okultisme, menduakan Tuhan melampaui batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan. Walaupun ada Tuhan di dalamnya, walaupun ada Tuhan di rumahnya, walaupun ada Kristus di tengah-tengah rumah tangganya, tapi dia melampaui batas-batas. Sama halnya dengan perceraian. Batas-batas sudah ditetapkan. Apa batasnya? Tidak ada yang bisa menceraikan kalian sebelum maut memisahkan. Tapi banyak yang melampaui batas ini. Walaupun dia mengaku ada Tuhan di rumahnya, walaupun dia mengaku ada Tuhan di sana, tapi dia melampaui batas-batas ini. Saudaraku yang terkasih, saya mengingatkan pada pagi hari ini, sama halnya kedua anak Eli ini, udah ada batas-batas, bagian imam ini dan bagian Tuhan ini. Tetapi dia tidak mengindahkan bagian Tuhan. Sama sekali dia tidak peduli. Ayo kita lanjut. 1 Samuel 2 ayat 13. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka melakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Dia melakukan pekerjaan yang keji di mata Tuhan. Bayangkan sedang memasak persembahan kudus untuk Tuhan, tetapi datang anak-anak Eli mengambil garpu, mencucukkan dari balanga, mencucukkan dari kuali, mencucukkan dari periuk, dimanapun dimasak. Jangankan Tuhan, ibu-ibu pasti kesal kalau seperti ini. Lagi masak, tiba-tiba anaknya datang comot, atau suami datang comot, pasti kesal. Apalagi Tuhan yang menjadi haknya Tuhan, yang menjadi bagiannya Tuhan, diambil oleh mereka, dilampaui batas-batas ini. Ini dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, jangan lampaui batas-batas yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Apapun yang menjadi batas-batas itu, lakukan. Jika ada godaan mengajak engkau keluar dari batas yang sudah Tuhan tetapkan, mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, agar aku tidak melampaui batas-batas yang sudah engkau berikan. Batas-batas ini ibarat perlindungan Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari batas perlindungan Tuhan, yang bekerja siapa? Setan. Yang bekerja iblis. Maka saya katakan, penghormatan kepada Tuhan bisa membawa kita kepada perlindungan. Tetapi kurangnya penghormatan kepada Tuhan membawa kita keluar dari perlindungan Tuhan. Dan kita menjadi incarannya setan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kita lihat apa yang terjadi, ya. Ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging daripadamu, daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Bahkan mendahului. Hak imam harusnya dipersembahkan dulu kepada Tuhan, baru diberi kepada imam. Tetapi imam tidak mau. Kedua anak Eli ini tidak mau, harus minta yang mentah. Gak usah dipersembahkan dulu ke Tuhan. Bersama saya. Ini memang perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak menghormati Tuhan. Ya. Ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambil dengan kekerasan. Tidak ada gunanya. Berapa banyak orang Kristen diingatkan agar tidak melewati batas-batas kekristenan, tetapi tidak peduli. Hidup-hidup gua
Berapa banyak orang Kristen berkata, dosa-dosa aku, kenapa rupanya? Yang berdosa aku, yang dihukum aku. Sama halnya kedua imam ini. Ketika diingatkan, itu bukankah itu harus dibakar? Udah berikan saja sama aku. Itu urusanku, bukan urusanmu. Kalau masih ada orang Kristen seperti itu, sebelum akhir zaman, segeralah datang kepada Tuhan. Segeralah bertobat, segeralah datang kepadanya. Haleluya. Agar kita didapati dalam keadaan siap sedia. Dan ketika Tuhan datang untuk menjemput kita, kita bisa dengan yakin berkata, yes, aku siap sedia. Wow, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Ayat selanjutnya. Dengan demikian, ayat 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jangan memandang rendah korban untuk Tuhan. Jangan memandang rendah ibadah untuk Tuhan. Jangan memandang rendah doa untuk Tuhan. Jangan memandang rendah hidupmu untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kedua anak Eli terkutuk. Kedua anak Eli mati hanya karena tidak menghormati Tuhan. Dan yang kedua, apa yang terjadi? Nanti baca di rumah supaya lebih cepat. Dalam 1 Samuel 2 ayat 27. Nubuatan tentang kematian anak-anak Eli. Dan setelah itu apa yang terjadi? Karena kurangnya penghormatan kepada Kristus. Dalam 1 Samuel 4, tabut perjanjian Tuhan bisa direbut oleh Filistin. Oleh bangsa Palestina. Bayangkan. Ini jangan sampai hakmu tentang Tuhan direbut oleh iblis karena kurangnya penghormatanmu kepada Tuhan. Jangan sampai hakmu yang sudah Tuhan siapkan untukmu direbut oleh iblis karena kurangnya penghormatan kepada Tuhan. Mari hormati Tuhan, hormati Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Dalam 1 Samuel 4 ayat yang pertama, tabut Tuhan dirampas oleh orang-orang Filistin. Bisa saya katakan kira-kira seperti ini. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena Tuhan tidak mau dia berada di Silo, di mana Silo tempat kedua imam yang melakukan dosa tadi. Tuhan mengizinkan tabut ini dirampas oleh orang-orang Palestina. Kita tahu dalam sejarah, setiap tabut perjanjian, kemanapun orang Israel, setiap tabut perjanjian itu dibawa, kemenangan akan menjadi milik orang Israel. Ketika mereka berperang dan membawa tabut perjanjian, kemenangan menjadi milik orang Israel. Tetapi karena mereka tidak menghormati Tuhan, karena mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka dipukul kalah oleh orang Palestina. Dan tabut itu diambil. Walaupun Tuhan sendiri bekerja ketika tabut itu diambil dan diletakkan di kuil, tempat benda-benda atau sesembahannya orang-orang Filistin, berhalanya orang-orang Filistin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, diletakkan di sana. Bahkan sampai patung-patung yang diletakkan di sana sujud menyembah. Ya. Sujud menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Dan dipindahkan ke kota yang lain. Kota lain juga mengalami masalah. Dipindahkan ke tempat yang lain. Kota lain juga mengalami penderitaan yang sama. Tuhan sendiri bisa bekerja. Ini efek dari kurangnya penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menghormati Tuhan. Luangkan waktu. Bukan saya katakan luangkan. Berikan waktumu untuk Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Hormati hari-hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada pujian, ketika ada waktu untuk beribadah, beribadahlah.
Itu bukti, tunjukkan bahwa itu buktimu. Salah satu bukti engkau menghormati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Oke, kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar menghormati Tuhan, menghormati kekudusannya. Bahkan Yesus mengajarkan cara-cara menghormati Tuhan. Ya. Tuhan berkata, jika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan engkau mengingat ada sesuatu di hatimu tentang kesalahan saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan jumpai saudaramu, selesaikan masalahmu. Itu yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu yang Tuhan katakan. Menghormati Tuhan juga salah satu memaafkan, mengampuni, dan mengasihi. Engkau tidak akan boleh datang kepada Tuhan tanpa penghormatan yang kudus, tanpa penghormatan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Maka hormati Tuhan dalam setiap hembusan napas kita. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, hormati Tuhan. Hormati Dia. Agar kasih Tuhan, agar berkat Tuhan itu bisa kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Yes, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita angkat pujian yang tadi. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar firman-Mu untuk menghormati Engkau dalam setiap kehidupan kami. Menghormati hadirat-Mu, menghormati kuasa-Mu, menghormati lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Agar kami bisa berperilaku seperti yang Kau kehendaki. Bertindak
sama seperti Kristus. Berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara streaming, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, biarlah kasih dan anugerah dan pertolongan yang dari Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah. Kami memohon, biarlah yang sakit disembuhkan oleh Yesus Kristus. Biarlah bilur-bilurnya menyembuhkan engkau setiap yang sakit. Biarlah kasih-Nya menaungimu, melindungimu dan juga seisi rumahmu. Biarlah anugerah Tuhan dilipat gandakan atas engkau yang berada di rumah-rumah saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, saya yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunan. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih yang saya ucapkan. Biarlah berkat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ibu Efrina Pangaribuan, Tuhan memberkati. Saudara Bapak Mula Tua, Tuhan memberkati. Saudari Panda Kader, Tuhan memberkati. Saudara Ngap Sayoters, Tuhan memberkati. Saudari Nidar Jendrato, Tuhan memberkati. Kadep Juging, Tuhan memberkati. Miniati Sumarman, Tuhan memberkati. Olivia Hiro, Tuhan memberkati. Hermina Ade, Tuhan memberkati. Sri Noviangsi, Tuhan memberkati banyak sekali. Ibu Fatima Masukat, Tuhan memberkati. Leniawati Munte, Tuhan memberkati. Dan juga Agus, Bapak Agus Samuel, Tuhan memberkati. Semuanya tidak bisa kami sapa satu persatu. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Sampai bertemu di streaming berikutnya. Kalau Tuhan mengkehendaki, kita masih tetap streaming besok pagi seperti biasa pukul 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai Kristus. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanung Khalid dari kota Sidikalang. Tuhan Yesus memberkati.